Yang diperhatikan lur, ketika musim penghujan mulai datang ya, selain dari nanti yang mobil kita sering kotor, itu yang perlu diperhatikan adalah kondisi dari wipernya. Nah, kalau wipernya ini itu apakah masih bagus atau tidak, dan juga harus dicek kondisi kelayakannya. Nanti bisa membersihkan ini kacanya dengan normal atau tidak. Termasuk nanti air washernya juga dicek ya, bisa nyemprot atau tidak. Biasanya itu banyak sekali buntu. Nah, selain itu ya, yang paling penting nih, selokan loh lur, sampahnya sudah banyak yang diambil, hampir 1 tosa ini ya kalau dimasukkan ke tosa. Jadi coba perhatikan depan rumah Anda, mungkin got-gotnya banyak yang kotorannya, plastik, mungkin sampah lain-lainnya. Segera yuk kita bersihkan biar tidak terjadi air tumpah ke jalan dan akhirnya nanti banjir. Hari ini kita bongkar metik lur, tenaganya nggak ada, lemot sekali ya, berat. Nyata begini, terlihat ya, sekilas itu nggak ada apa-apa, karena di sini itu terlihat seperti ini. Nah ya, ini itu magnet, jadi kalau kotoran-kotoran sabuk besi dia turun, dia akan tersedot di sini. Nah inilah yang membuat aneh, kemungkinan kampas metiknya itu sudah pada aus. Buka ini pak. Nah udah seperti ini ya, mungkin karena umur mobilnya, bisa juga jadi karena salah pemakaian, tidak pernah ganti oli metik, dan cara penggunaan yang tidak benar. Nah ini hasil Jaya Seafood Transport Mitsubishi Truk Canter Fuso HDL lah, mantap lah. Ada kopi lah untuk biar nggak ngantuk lur. Yuk kita starter nih, mobil baru 5.000 kilo lah. Wis Euro 4 mantap, ada blowernya lah. Oh dingin, full AC, kita tutup pintunya, mantap. Oh kok terbalik. Nah, full roti, full kopi, full AC, pokoknya Euro 4 truk Canter HDL, mantap lah. Pasang smart chip lebih mantap. Yuk komen di informasi harganya ya. Memang ya, kalau dari segi keamanan itu memang bagus, khususnya kita masalah berbicara di airbag seperti ini ya. Habis laka, habis nabrak, ini meledos, akhirnya seperti ini. Bisa diganti, bisa diperbaiki, tapi biasanya yang ditimbulkan tuh biayanya sangat mahal sekali. Makanya kalau sudah kena airbag itu kadang hanya dijarno seperti ini, dibiarkan saja. Tapi yang penting ya nggak apa-apa terlihat seperti ini, klakson juga nyala. Tapi di sini banyak yang abnormal seperti ini ya. Tapi kalau mau di reset juga banyak nih para tukang riset ya, entah itu ECU-nya, sensornya bisa. Hanya perlu pasang ganti ini saja sama yang ada di sini ya, yang meledos nih teman-teman ya. Hati-hati di jalan, semoga teman-teman tetap sehat. Update info perbaikan gan juragan. Kemarin ini kan mobilnya bermasalah ya tentang metiknya. Metiknya dari posisi P nggak bisa ke R. Ketika sudah di D, di sini nggak bisa D. Ini malah A ya kalau nggak salah kemarin ya, kedip-kedip A atau apel atau asem. Sekarang sudah bisa duren, dondong, duda juga bisa. Alhamdulillah penyakitnya sudah ketemu. Ini perbaikannya apa ini? Kemarin dari jam 11 lebih sampai sore nginep di bengkel sampai siang ini jam berapa ini? Hampir jam 11 juga. Lumayan lama ya. Tapi ternyata juga kalau ketemu barang elektronik seperti ini tuh ternyata sepele ya teman-teman ya. Yuk bawa ke bengkel, di auto service pastinya.
Alhamdulillah udah selesai, customer puas, hati pun senang. Nah, terlihat ya dari apa ini, shock absorber yang bermasalah. Di sini terlihat ya bahwa shock absorbernya bocor. Ini salah satu penyebab bunyi gluduk-gluduk, bunyi abnormal, bunyi yang sangat mengganggu ketika melewati jalan yang ketika jalannya itu tidak rata, bergelombang, apalagi jalan terjal ya. Jika sudah seperti ini tuh sebaiknya segera diganti. Kalau gantinya lebih baik kalau dana cukup sekalian kanan kiri biar nanti imbang. Boleh ganti yang kiri saja jika dananya tipis. Jika dananya lebih biar imbang diganti semuanya sebelah kanan dan kiri ya teman-teman ya. Shock absorber sebenarnya bisa diperbaiki, dibawa ke tukang spesialis shock, tapi ya nggak nyamin tahan lama atau awet. Mitsubishi X-Force terbaru guys dari Mitsubishi. Tipe tertinggi itu ada tipe Ultimate. Nah, pemilihan modenya, transmisinya matic. Ini yang terbaru ya. Drift mode, mau pilih model yang gimana cara mengendalinya, ada semua di X-Force terbaru ya. Ini keren juga, dashboardnya dari sini sampai ke sini ya, seakan ada kacanya menjadi satu kesatuan. Nah, ini kayak bludru halus, mantap nih X-Force. Sekalian kalau mau X-Force ya tipe yang tertinggi, tipe Ultimate guys, istimewa X-Force. Tanya-tanya harga yang tipe tertinggi atau tipe terbaru ya dari Mitsubishi. Kadang itu kita risih atau merasa tidak nyaman ketika ada yang nyala di dashboard. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang hal sangat sepele ya, tapi kebanyakan orang itu nggak dipakai entah kenapa. Tapi kalau saya sendiri itu wajib ya, kalau nyetir ya wajib pasang ini seal belt. Nah, biar apa? Nah, ini juga nggak kedip-kedip, biar juga waktu nyopir kita juga aman. Nah, sudah mati teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman terjadi yang tidak diinginkan, kita pakai seatbelt kan kita aman, kita selamat. Nah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kadang malah itu ininya sering diganjel apa gitu ya, yang membuat indikatornya mati tapi shieldnya nggak dipasang. Mbah piye iku. Salah satu penyebab bunyi abnormal di suspensi ya teman-teman ya, selain ball joint, T-rod, link stabilizer, itu adalah ini, skoknya bermasalah. Terlihat tidak bocor, tapi biasanya skok itu kalau tidak bocor olinya menguap ya, karena dia gerak naik turun akhirnya panas, olinya menguap, ininya skoknya kerjanya tidak maksimal ya, akhirnya suspensinya tidak stabil, bunyi, dan bahkan bisa tinggi sebelah karena ya ini sudah lemah, pernya sudah lemah. Jadi kalau misalkan diganti harus ganti segelondong, ganti esi, ganti sekalian kanan kiri kalau budget dana ready lengkap ya. Nah, itu salah satunya penyebab bunyi abnormal. Nah, ini teman-teman yang menjadi penyebab salah satu bunyi abnormal kletek-kletek saat diakselerasi ya untuk Mitsubishi L300. Dan ini juga bisa terjadi di mobil Anda, bunyi kletek-kletek, klotok-klotok saat diakselerasi dari metal jalannya atau ini connecting rod bearing. Ini yang masih kondisinya masih bagus, dan ini kondisinya yang sudah jelek. Loh, terlihat melebar ya. Ini karena dia kegesek, kegencet, akhirnya melebar. Ini bisa terjadi seperti ini karena ada pelumasan yang kurang maksimal di sistem connecting rodnya. Nah, hati-hati ya, tetap ganti oli secara rutin biar tidak terjadi kerusakan pada mesin Anda.
biayanya kalau sudah seperti ini tuh harus di overhaul. Didodos bisa, cuma kan lebih baik di overhaul. Kalau mobil Pajero Anda yang transmisinya matic muncul indikator seperti ini, cek engine nyala. Jika dalam perjalanan langsung gas saja, tetap jalan. Dengan catatan kondisi mobilnya nggak ada yang abnormal. Misalkan dia cek engine nyala, kondisi mobilnya normal-normal saja, kemungkinan itu adalah indikator awal. Biasanya yang terjadi adalah filter solarnya kotor. Jalan saja sampai ke lokasi, dan jika nanti sudah sampai rumah atau ke tujuan lokasi, cari bengkel terdekat atau dealer terdekat untuk pemeriksaan dengan alat scan apakah filter solarnya atau yang lain. Jika filter solar, segera ganti daripada nanti kotorannya masuk ke sistem common rail dan malah membuat injektor Anda menjadi buntu, karena di sini sudah dijelaskan bahwa kemungkinan filter solarnya adalah kotor. Kiri aman. Di foto loh pas ngene iki lengkap. Oke. Ini hasilnya teman-teman, yang remaking kendaraan apapun bisa. Yang tidak rata, remnya getar, kita seleb biar rata bagus seperti ini. Sempurna. Mantap. Rata kembali, yang nayeng, yang korosi, yang tidak rata, yang kehabisan kampas rem, semuanya bisa diginiin. Jadi nggak harus pedal remnya getar untuk diperbaiki seperti ini, tapi jika bergelombang karena habis kampas remnya itu tidak asli, bergelombang tidak rata, langsung diratain dengan alat khusus spesial seperti ini. Kalau turun mesin seperti ini lur, diusahakan dicuci yang bersih, dirapikan, ditata, sehingga nanti tidak timbul kehilangan bahkan ketuker baut-baut yang ada di mobil nantinya setelah mobil akan dipasang ya. Sudah dibersihkan dari oli, dari solar, siap untuk dipasangkan semua. Ini mobilnya mobil diesel Mitsubishi L300. Video lengkap tentang pembongkarannya, kenapa ini dibongkar, nah nanti ada di channelnya Mas Edi di dunia otomotif ya. Memang tidak sempurna membersihkannya, masih banyak kerak-kerak hitam, tapi cukuplah seperti daripada sebelumnya ya. Musim liburan ya teman-teman ya. Jadi selain servis mesin dan servis rem dibutuhkan itu adalah salah satunya servis AC. Bayangkan jika nanti Anda healing, Anda wisata, Anda jalan-jalan, AC-nya tiba-tiba panas di jalan, malah membuat tidak nyaman. Apalagi di luar hawanya, suhunya sangat panas sekali ya, sehingga perlu dilakukan servis AC. Minimal cleaning, minimal lihat, cek, bersihkan filter AC-nya. Siapa tahu sudah buntu, sudah kotor, yang bisa menyebabkan dari kondisi AC-nya, anginnya, dari putaran blownya tidak maksimal, tidak sampai ke kisi-kisi, akhirnya terbuntu, anginnya tidak keluar dan juga mungkin tidak dingin. Yuk servis kan AC segera sebelum Anda jalan-jalan atau liburan. Nyala. Proses cleaning double blower. Mati. Nah, jadi ketika AC Anda ini terasa bau, tidak seger, tidak hembusannya kurang kenceng, tidak wangi. Nah, ini caranya kayak gini ya. Di steam, dicuci. Lah, apa airnya ini nggak mengendap di atas, di plafon? Jangan khawatir. Ini ada jalur airnya ya, teman-teman ya. Jadi meskipun disemprot dengan air kayak gini itu airnya tetap mengalir ke bawah. Kita lihat ya di bawah airnya. Nah, ini airnya ya teman-teman. Nah, bekas cucian tadi dari evaporator atau
blower yang double blower bagian penumpang belakang. Jika mobil Anda mengalami gejala suara dengung waktu jalan kecepatan di atas 60 km/jam, semakin tinggi kecepatannya bengongnya semakin kenceng. Nah, bisa jadi itu ini yang penyebabnya. Laker roda. Bengongnya biasanya kalau kita buka jendela itu akan terdengar bengongnya di sebelah depan atau belakang, sebelah kanan atau kiri. Nah, biasanya kalau sudah didongkrak kita putar rodanya dan muncul suara abnormal secara tidak langsung. Nanti suaranya akan berbeda dari roda-roda yang lain. Nah, itu adalah laker roda. Sebelum ambrol di jalan, waktu liburan segera ganti sekarang biar aman di jalan. Jika mobil truk Anda mengalami terutama waktu kecepatan gigi 4 atau 5 suaranya gereng, istilahnya gereng itu hanya suara mesin saja yang meraung, tapi mobil nggak bisa jalan, itu bisa diakibatkan salah satunya adalah kampas koplingnya sudah entek atau sudah habis ya, kayak gini sampai kena telinganya lur ya, sampai kena telinganya, kegerus besi sama besi, kemudian bekas sisa kampas koplingnya sampai masuk ke sela-sela seperti ini, akhirnya membuat kopling menjadi tidak lancar, tidak bertenaga. Segera ganti ya dari kampas kopling dan juga plat cover, pilot bearing juga, dan rilis bearing. Ini yang tidak ada di kendaraan Mitsubishi yang lain ya. Nah, salah satunya itu adalah drift mode. Ini hanya ada di Mitsubishi Exforce, dimana drift mode ini bisa digunakan seperti halnya kalau dia mobil 4WD ya. Ada model kasar, model licin, model lumpur seperti itu. Tapi kalau ini kan enggak 4WD, tapi ada pengaturan seperti ini. Nah, mungkin kedepannya pun akan lebih maksimal ya. Kalau mobil 4WD nya ada di mobil-mobil besar, tapi kalau ini mobil kecil terasa 4WD nya. Drift mode terdeteksi ya, bisa Anda gunakan ketika jalan yang terjal, licin, pasir. Nah, ini loh lur, yang nggak pernah cek laker atau ganti laker hampir bertahun-tahun. Nah, ini biasanya nyopot lepas mur rumah laker nih kesulitan, perlu bantuan las dipanasin biar bisa lepas, kasih minyak rem, kasih penetran, belum sembuh lur. Kalau yang ini sudah diganti laker yang sebelah kanan, tinggal yang sebelah kiri karena yang sebelah kiri itu macet ya, perlu penggantian. Karena nanti biar Anda healingnya, liburannya aman di jalan, tidak mogok, tidak ambrol. Bahaya ya ambrol di jalan, malah nanti nggak bisa jalan-jalan. Ada yang bilang exhaust brake Canter Euro 4 itu sangat tidak pakem ya. Entah memang karena setelannya atau dari desainnya. Tapi untuk teman-teman biasanya kalau exhaust brake-nya kurang pakem, ini ada katup kupu-kupu di dalamnya, itu bisa diseteli. Coba Anda seteli, yang tadinya mungkin agak gini ya, agak lurus. Ketika kita setel agak gini, dan ketika aktif dia akan benar-benar nutup. Akhirnya apa? Menutup aliran udara gas buang yang ada di sini, sehingga exhaust brake-nya akan terasa lebih pakem. Dicoba ya, siapa tahu bermanfaat.